Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh bersama-sama bertemu kembali beribadah memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Karena penyertaannya luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami begitu cinta kepada Engkau ya Bapa. Kami jatuh cinta Tuhan kepada Engkau Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-berkat-Mu ya Bapa. Layakan setiap kami Tuhan, layakan setiap kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you.
love and desire till no end. Come draw me near in your embrace. I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that love no end. Come draw me near in your embrace. I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that'll know no end. Come draw me near in your embrace. I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan Amin. Siapa yang hari ini merasa diberkati, lambaikan tangannya. haleluya. Haleluya, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semuanya tepuk tangan.
Tiba saatnya kita sebentar lagi akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Mari setiap hati yang rindu, yang haus untuk menyembah Tuhan, mari kita mau menyembah bersama-sama. Katakan seperti rusa rindu. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa yang rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkaulah, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan dari awal seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkaulah,
bagiku kau segalanya, kau segalanya, bagiku kau segalanya, kau segalanya bagiku. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Shalom. Senang sekali, sukacita sekali hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, sehat, terutama rohani kita tetap terhubung kuat dengan Tuhan. Sehingga kita boleh bersama-sama menikmati indah dan kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hampiri Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat cinta Tuhan, kasih Tuhan atas kehidupan kami, yang dimana kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sempurna. Olehnya kami permuliakan Engkau dengan pujian kami permuliakan Engkau dengan harta kami. Ini waktu Engkau dipermuliakan lewat sabda kebenaran firman-Mu. Bicaralah Tuhan buat kami, sampaikanlah isi hati-Mu kuat, sehingga kami tidak kehilangan sepatah kata pun daripada firman Tuhan. Sebab kami percaya langit, bumi lalu, segala sesuatu berubah, tetapi perkataan firman-Mu tidak akan pernah berubah. Karena Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, didik ajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga firman tertanam kuat di setiap hati kami. Segala kemuliaan pujian yang tertinggi hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin dan amin. Tuhan memberkati kita dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita boleh duduk bersama-sama. Mari belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara catat judulnya baik-baik. Judulnya adalah erat dengan Bapa. Ini masa-masa di mana Tuhan mendidik kita. Ada dua kemungkinan di setiap peristiwa terjadi, manusia akan menjadi semakin dekat, semakin erat dengan Bapa, atau semakin murtad menjauh daripada Bapa Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, setiap peristiwa seharusnya menjadi pendidikan bagi kita semuanya. Mari kita belajar firman Tuhan, sekali lagi judulnya adalah erat dengan Bapa. Saya akan mengajak setiap kita Bapak Ibu membuka di dalam kitab Keluaran pada pasal yang ke-33, kitab Keluaran pasal 33 di ayat yang ke-13, 14 dan sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membaca bagi kita semuanya di ayat yang ke-13. Firman-Nya berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Peristiwa yang menarik di mana Musa memimpin serombongan besar bangsa Israel. Di mana pada satu perjalanan maka Musa menawar akan perjalanan yang akan hendak dilanjutkan. Nah, bagaimana penawarannya? Penawarannya adalah kita tahu bahwa di ayat yang ke-15 dikatakan, berkatalah Musa kepada Tuhan, kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sebuah pergaulan, persahabatan, pertemanan atau hubungan yang sangat erat dengan Bapa. Musa dikenal sebagai orang yang lembut hati, saudara. Bagaimana setiap peristiwa terjadi, dia tetap lembut sabar. Dia mencoba untuk sabar. Dan Alkitab mencatat, tidak ada seorang pun yang lembut seperti Musa, saudara. Ya, saudara. Dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Musa punya hubungan yang sangat erat dengan Bapa, dengan Tuhan, saudara. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa seorang manusia bisa menawar Tuhan
Jika bukan sebuah pergaulan dan hubungan, mana mungkin itu terjadi, saudara. Karena itu saudara, judul firman Tuhan erat dengan Bapa ini, mari kita belajar. Dan dalam hidup ini, di setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini, setiap hari-hari hidup kita makin lekat dan makin erat dengan Bapa. Nah, bagaimana kita erat dengan Bapa? Yang pertama, mari kita belajar, jadikanlah hubungan kita dengan Bapa sebagai sebuah pertemanan atau friendship. Bukan hanya sekedar dia sebagai Bapa, bukan juga hanya dia sebagai Allah, sebagai Raja, tetapi jadikanlah Tuhan sebagai sahabat kita. Ya saudara, dia adalah sahabat yang baik, saudara. Dia adalah Bapa yang baik, dia adalah Raja yang baik, dia adalah Tuhan yang baik. Tapi Tuhan juga menghendaki setiap kita sebagai rekan sekerja di dalam dia, saudara. Nah, saudara, mari hal yang pertama ini kita belajar tentang friendship atau pergaulan yang erat, yang dekat, yang lekat dengan Bapa. Selain kita melihat akan peristiwanya Musa dalam sebuah perjalanan, ia datang menawar kepada Bapa, menawar kepada Tuhan. Artinya itu adalah sebuah hubungan yang sangat dekat. Kita juga lihat lagi di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5, di ayat yang ke-24 adalah kisah sangat menarik, yaitu kisahnya Henok. Henok tidak ditulis banyak, namun dia punya pengalaman yang sangat indah dengan Tuhan, dan sebagai akibatnya maka Tuhan mengangkatnya, di mana Tuhan mengangkat Henok hidup-hidup dan tidak ada kuburannya, saudara. Mari kita akan lihat Kejadian pasal yang ke-5 di ayat yang ke-24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam sebuah pergaulan yang sangat erat, Alkitab mencatat bahwa Henok itu hidup lekat bergaul dengan Allah. Sebagai akibatnya ia hidup lekat bergaul dengan Allah, maka Alkitab mencatat lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Menarik hal yang pertama tentang friendship atau pergaulan atau pertemanan atau persahabatan, saudara. Ketika Henok itu bergaul erat dengan Bapa, dengan Tuhan, dengan Allahnya, maka ia tidak ada lagi. Ia diangkat oleh Allah, saudara. Sebuah universitas Harvard atau Harvard University pernah membuat sebuah penelitian dan disimpulkan bahwa manusia itu dipengaruhi dua hal. Yang pertama adalah buku apa yang saudara baca, tapi yang kedua kepada siapa Anda bergaul, katanya. Nah, hal yang pertama, buku apa yang saudara baca itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Anda suka membaca akan buku-buku tentang masak, saudara, buku-buku tentang dapur dan sebagainya, maka pastinya saudara menjadi orang yang pintar masak, cepat atau lambat. Ya. Saudara suka membacakan cerita-cerita fiksi, maka lama-kelamaan saudara akan berkhayal dan paling tidak saudara akan jadi penulis fiksi juga, saudara. Tapi setiap kali kita membaca dan yang kita baca adalah firman Tuhan, maka itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Semakin serupa dengan Tuhan tentunya. Nah, hal yang kedua katanya, selain buku apa yang dibaca, Harvard University juga menemukan kepada siapa Anda bergaul atau kepada siapa saudara bergaul. Saudara bergaul dengan pencuri, lama-kelamaan saudara bisa jadi pencuri. Saudara bergaul dengan orang-orang jahat, lama-kelamaan saudara akan menjadi jahat dan sebagainya. Tapi saudara bergaul dengan orang-orang yang disiplin dengan ilmu, lama-kelamaan juga sama. Saudara akan menjadi orang-orang yang disiplin. Maka sebab itu ada satu statement yang berkata, tunjukkanlah kepadaku siapa teman-temanmu. Dan aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu. Coba bayangkan saudara, tunjukkan teman saudara hari ini, maka masa depanmu akan menjadi seperti apa. Pergaulan bisa menjadi begitu penting di dalam kehidupan ini. Kitab Amsal pasal yang ke-13 di ayat yang ke-20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak,
Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ingat sekali lagi bahwa friendship, pergaulan, pertemanan itu menjadi hal yang penting. Akan mempengaruhi akan kehidupan kita. Itu sangat penting, saudara. Maka sebab itu mari kita belajar untuk kita makin lekat. Apa yang kita baca, selain kita baca berita yang ada di dunia ini, jangan lupakan satu hal penting yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Baca firman Tuhan, karena itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan bergaul erat dengan Tuhan, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Hal yang pertama tentang friendship. Tentang yang kedua atau hal yang kedua, mari kita mengalami perjalanan hidup dengan Tuhan. Artinya adalah menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan di setiap hari-hari kita melalui pergaulan kita bersama dengan orang-orang yang lekat dengan Tuhan, maka kelama-kelamaan kita akan menjadi orang-orang juga yang lekat dengan Dia. Mari perhatikan. Susah atau senang, sehat atau sakit, kaya atau miskin, bahkan diberkati atau belum diberkati, mari kita tetap konsisten hidup berjalan dengan Tuhan. Selain yang pertama, bergaul erat dengan Tuhan, yang kedua, jalani hari-hari hidup ini berjalan bersama dengan Dia. Kembali lagi ke kitab Keluaran pasal 33 di ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini adalah sebuah pengalaman, pergaulan dan perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga dia mengeluarkan satu kata atau satu statement, jika engkau tidak membimbing kami, maka kami tidak akan berjalan. Itulah sebuah pergaulan. Jikalau kita lekat erat dengan Tuhan, ngalami perjalanan terus dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, maka kita akan ngerti hatinya Tuhan. Sehingga dalam doa kita bukan sebuah rutinitas agama atau sebuah ritual agama. Tapi doa kita seperti Musa berdoa, seperti orang bicara, saudara. Ingat, saudara, firman-Nya berkata bahwa Musa itu dikenal erat oleh Tuhan, oleh Bapa. Dan bahkan dia bertemu muka dengan Tuhan seperti seorang sahabat, kata firman Tuhan. Kitab Keluaran pasal 33 di ayat 11 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Betapa pentingnya orang bergaul dengan Tuhan melalui bacaan firman-Nya dan mengalami perjalanan-perjalanan hidup dengan Tuhan. Karena itu akan menentukan kualitas kehidupan kita di masa depan. Hari ini kita bergaul dengan Tuhan. Atau setidaknya kalau hari ini kita tidak tahu bagaimana cara bergaul dengan Tuhan, ayo bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan terlebih dahulu. Maka kita akan diarahkan, kita akan menjadi serupa dengan orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Dan lama-kelamaan kita akan mengerti bagaimana perjalanan hidup dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan doa kita kepada Tuhan. Sekali lagi, sehingga doa-doa kita tidak akan muncul sebagai doa-doa, sebagai sebuah ritual agama. Tetapi kita akan berdoa layaknya berbicara kepada seorang sahabat. Alkitab berkata, ingat, aku tidak memanggil engkau sebagai hamba, tetapi aku memanggil engkau sebagai sahabat. Jikalau kita sebagai sahabatnya Tuhan dikenal sebagaimana Musa dikenal, maka kita akan menjalani hari-hari hidup kita menjadi indah, penuh kemuliaan dan penuh ketenangan bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, bergaul dengan Tuhan, mengalami perjalanan hidup dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan membimbing kita. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami bersyukur sekali lagi buat pekerjaan tanganmu, buat perencanaanmu atas hidup kami, dan bahkan engkau mengangkat kami sebagai seorang sahabat. Bukan sebagai seorang hamba, tetapi sebagai seorang sahabat. Yang kami mengerti akan rahasia, di mana Tuhan memiliki rahasia-rahasia pasti akan diberitahukan kepada kami. Betapa pentingnya kami bergaul erat dengan engkau dan mengalami perjalanan hidup bersama-sama dengan engkau. Terima kasih Bapa di surga, sehingga hari-hari hidup kami sungguh-sungguh kami menikmati
perjalanan yang indah bersama dengan Engkau. Segala kemuliaan bagimu, segala pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, meteraikan kuat bagi kami sehingga firman tidak kembali dengan sia-sia. Sebagaimana Musa dikenal sebagai seorang sahabat, seorang teman, antara hubungan Musa dengan Tuhan, demikian ajar dan didik kami supaya kami temukan Tuhan dan kami boleh sanggup berbicara sebagaimana Musa berbicara. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat kesempatan indah pada hari ini. Dan terima kasih buat firman-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami percaya, kami terima berkat yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami boleh menerima yang terbaik. Kekasih-kekasih Tuhan, ini waktunya kita akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa, berkat anugerah sempurna. Cintanya dari Allah Sang Putra, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita semuanya. Mulai hari ini dan sampai Tuhan datang menjemput kita bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Kami alaskan permohonan doa ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dalam doa. Semua kita yang diberkati dan untuk jadi berkat, katakan sama-sama, amin, 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 dan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Tetap sukacita, tetap semangat, tetap prima rohani kita dan tetap terhubung kuat dengan Tuhan. Tuhan memberkati.